Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan bagaimana cara dan syarat untuk peserta yang dinyatakan TMS untuk sanggah administrasi P3K tahun 2024. Ini berguna bagi sahabat-sahabat seluruh peserta dari beberapa kementerian ya, terutama untuk guru, teknis maupun dari kesehatan. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. 11.000 lebih peserta P3K 2024 dinyatakan gagal administrasi. Begini cara lakukan sanggah. Pada tahun kemarin sebanyak 2079 sanggahan calon ASN P3 Kemenak diterima dan dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Jadi ada sekitar 2079 ya sahabat-sahabat. Yang artinya apabila nanti buruknya kamu dinyatakan tidak lolos administrasi, kamu akan diberi kesempatan melakukan sanggahan selama 3 hari, yaitu di antara tanggal 2 sampai 4 November 2024. Lalu bagaimana tipnya untuk melakukan sanggah ini dari 2079 ini? Tentunya nggak bisa asal sanggah dulu ya sahabat-sahabat. Jadi harus dipahami syarat dan ketentuan cara sanggah agar sanggahnya nanti bisa menjadi MS atau menjadi memenuhi syarat ya sahabat-sahabat. Syarat yang pertama ya sahabat-sahabat, kesalahan TMS merupakan kesalahan dari sistem atau pihak verifikasi, bukan kelalaian dari pelamar. Jadi kesalahan itu dari sistemnya, bukan dari kita. Yang kedua, ajuan sanggah dapat ditolak jika untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan karena kelalaian pelamar. Selanjutnya, sanggahan dapat diterima apabila kesalahan dari sistem atau panitia. Ini menjadi dua catatan penting ya sahabat-sahabat. Jadi bukan yang salah bukan kita, tapi yang dari sananya. Yang keempat, peserta harus melampirkan alasan yang benar, realistis, tidak mengada-ada, dan hanya berdasarkan dokumen yang diunggah selama periode pendaftaran dalam membuat sanggahan. Jadi hanya dalam periode 3 hari itu ya sahabat-sahabat. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Hal ini karena kan satu persyaratan saja tidak valid, maka hasilnya tetap akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi misalkan punya 1 atau 2 dokumen yang tidak memenuhi syarat atau valid, tidak valid, langsung disanggah semua ya sahabat-sahabat. Beberapa kesalahan yang dapat disanggah oleh pelamar. Yang pertama, kasus transkrip nilai dinyatakan belum diunggah namun sudah diunggah. Ini salah satu contoh yang paling banyak di tahun kemarin. Kasus ijazah dinyatakan tidak sesuai formasi jabatan namun sebenarnya sudah sesuai. Yang ketiga, tanggal lahir di KTP melampaui batas usia namun sebenarnya masih dalam cakupan, atau error oleh sistem saat membaca data angka. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar namun sebenarnya sudah sesuai. Jadi ada 4 ini ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, tata cara ajukan sanggah. Jadi seleksi administrasi nanti dibuka, klik ajukan sanggah. Nanti dokumen juga dilampirkan dalam format yang diminta ya sahabat-sahabat. Misalkan untuk KTP, alasan tidak lolos TMS itu karena persyaratannya untuk Dukcapil ya misalkan. Jadi kartu tanda penduduk, surat keterangan, dan Dukcapil ini diunggah. KTP sudah asli, mohon dicek kembali seperti ya. Kemudian akan muncul tampilan form sanggah berisi informasi syarat yang tidak terpenuhi, dokumen yang sudah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Klik lihat dan melihat dokumen. Lihat untuk melihat dokumen, isikan alasan sanggah. Jadi alasan sanggahnya itu yang simple, real, dan simple gitu ya sahabat-sahabat, simple tapi mengarah gitu. Jadi tidak hanya menggremeng seperti itu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, centang kotak kejadian menanggung akibat hukum jika isinya dibuat tidak sesuai dokumen. Klik akhiri proses sanggah. Muncul kotak apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan proses penyanggahan. Klik iya. Proses sanggah selesai, kamu sudah selesai melakukan sanggah. Bagi pelamar yang nantinya dinyatakan lolos pasca masa sanggah, maka dapat melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi. Sudah siap mengikuti seleksi untuk kawan-kawan? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah video ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.